Karena apa? Karena tidak ada satu orang pun yang bisa diharapkan bisa kudus hidupnya. Karena kita manusia daging. Saya berusaha menjaga langkah kaki saya, tapi tetap aja terpeleset. Saya jaga supaya saya hidup bisa menyenangkan hati orang. Ternyata tetap aja ada orang yang ngegosipin saya. Berarti saya pikir saya udah bener jalannya. Kalau digosipin berarti kan ada yang salah dari jalan saya, menurut penilaian orang. Nah, jadi kalau begitu pemulihan apa yang Tuhan mau, kan itu. Nah, berdasarkan itulah kami membuat gerakan ini, yaitu gerakan pemulihan. Ini yang mendasari kenapa kami akan membuat doktrin itu harus jelas warnanya. Nah, berarti pemulihan apa yang diinginkan? Pemulihan firman. Kalau firman sudah dipulihkan, karakter itu akan mengikuti, saudara. Saya dipulihkan bukan karena nasihat orang. Saya dulu nakal sekali. Tapi saya dipulihkan karena firman. Saya ketemu firman. Firman memulihkan saya. Saya nggak perlu diajarin orang, firman mengajari saya. Nah, seperti itu. Nah, berdasarkan itulah kita mau membuat pemulihan firman. Nah, firman itu apa? Kan gitu. Nah, lalu kedua, dasar yang kedua adalah Injil kerajaan. Beritakan, kan panggilan kita. Kita pendeta nggak pendeta, selama kita bilang Yeshua adalah Elohim, kita orang percaya, maka kita punya panggilan hidup. Pendeta nggak pendeta, semua kita punya panggilan hidup. Beritakanlah Injil. Pergilah. Kita diutus untuk pergi, beritakan Injil. Nah, apa itu Injil? Injil apa yang diberitakan? Mari kita lihat Injil yang mana. Zaman Musa dia juga bilang Injil kok. Yeshua juga bilang, aku datang untuk memberitakan Injil. Tadi Pak Mangapu bilang, Yeshua itu di dalam Yesaya 42 itu gambaran tentang Yeshua yang punya misi. Ya, misinya adalah untuk bangsa-bangsa. Ngapain? Memberitakan apa? Kerajaannya, Injil. Nah, berarti Injil apa yang diberitakan? Kita belajar tentang Yeshua, berkata adalah Injil kerajaan. Yeshua nggak ngajarin Injil keselamatan. Cari kalau ada ayatnya dia memberitakan Injil keselamatan. Dia mengatakan Injil kerajaan. Berarti apa itu? Nah, Injil kerajaan mari kita lihat, kita mesti mengerti. Kita gereja seringkali cuma dikasih tahu kerajaan-kerajaan. Nah, Gibeon mempelajari apa itu Injil kerajaan. Nah, ternyata Injil kerajaan itu tidak lebih tidak kurang adalah sistem-sistemnya Elohim. Berarti aturan-aturan mainnya. Nah, kalau dia bilang aku datang untuk memberitakan Injil kerajaan ke kota-kota, tepatlah perkataan dia di dalam Injil bahwa dia datang tidak menghapus satu iota pun. Lalu dia bilang orang yang mengajarkannya diberkati, orang yang tidak mengajarkannya. Jelas sekali ayatnya. Ya, jadi Injil kerajaan. Lalu dia bilang mandat yang diberikan apa? Beritakan. Jadi saya mau bilang sama kita di doktrin di sini, jadilah kamu penginjil sebagai pemberita marketingnya surga. Gak usah ngoyo, gak usah ambisi pengen punya jemaat 3.000. Gak usah. Tetapi dua target yang kami inginkan. Apa itu? Suku bangsa, beritakan biar telinga mereka mendengar, biar mereka tahu, mereka melihat. Lalu yang kedua yang kami targetkan adalah gereja yang tadi Opung bilang. Tadi Opung bilang mendidik anak-anak untuk menginjili sekarang ini adalah gereja. Kenapa? Gereja lah yang harus dipulihkan. Gereja yang harus dipulihkan. Sementara bangsa-bangsa, suku bangsa yang lain itu bicara mereka mendengar. Mereka dengar, mereka tahu. Kenapa? Karena kita di zaman akhir, kita sedang menunggu Yoel 2. Kalau Yoel 2 datang, roh Tuhan mengerami seluruh makhluk. Semua orang, enggak cuma Yahudi, enggak orang Kristen, tetapi enggak cuma gereja, tapi semua orang. Lalu benih apa yang akan lahir dari suku bangsa di luar Yahudi, di luar Kristen? Untuk buat waktu roh Tuhan itu datang mengerami orang, benihnya yang mana? Nah, itu yang apa yang mereka dengar. Jadi kami punya doktrin, anak-anak kami akan menjadi penginjil. Tidak usah ambisi,
karena akan tiba waktunya. Tetapi untuk gereja, kalau kau mengasihi jiwa-jiwa, jangan sampai gereja itu binasa. Mereka sudah dimeteraikan, tetapi karena tidak punya pengenalan akan Elohim yang lebih, binasa mereka. Jadi inilah doktrin kami, ya, bahwa kami mendasarinya kalau soal apa tadi itu wanita boleh, ya dasarnya adalah pemulihan. Lalu Injil kerajaan itu sendiri. Nah, satu intinya adalah tentang soal wanita punya hak yang sama dengan pria di akhir zaman ini untuk memberitakan Injil. Nah, pengakuan iman kami adalah ya tadi itu yang di dalam Ulangan 6 ayat 4, Markus 12 ayat 29 yang dikatakan Shema Israel Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia, bla bla bla. Artinya itulah dasar pengakuan iman kami, yaitu mengakui kepada Elohim yang Echad. Nah, Echad di sini harus kita pahami di kami adalah satu, bukan Esa. Saya mengajar kepada ini Esa dalam bahasa Sanskerta itu 3 diikat jadi 1. Tapi Echad itu ya 1. Kalau mau digambarkan seperti apa? Air, tepung, sama telur. Diobok 1. Satu hari kita mau minta telur kita kembali mana bisa. Tapi kalau di Esa diikat diambil 1 masih bisa. Nah, ini dasar iman kita. Nah, kepada siapa kami mengimani? Kepada Elohim yang menciptakan langit dan bumi, yang pernah membawa sebuah bangsa keluar dari Mesir. Berarti Elohimnya Israel. Itulah yang kami akui dasar iman kami kepada Elohimnya Israel. Lalu yang kedua, dasar iman kami adalah Panji. Karena firman yang pertama kan tadi, akulah Yahweh Elohim. Kami akui itu. Kedua adalah jangan membuat bagimu patung dan jangan menyembah. Berarti itu bicara patung, bicara tanda kehadiran. Tanda kehadiran, ya, tanda untuk menggambarkan, menyimbolkan Dia. Nah, kami di sini memang membuat tidak lagi salib. Ya, salib itu buat kami adalah tanda kasih, bukan panji. Karena panji itu punya kekuatan, ada kuasa di dalamnya. Contoh, bendera Indonesia adalah panji, kita bakar pasti urusan dengan polisi. Tapi burung Garuda adalah tanda singkatnya. Nah, jadi buat kami panji 7 api roh, yaitu menorah. Kenapa? Karena itulah yang diperintahkan Dia sekarang yang bisa kita buat. Tanda kehadiran Elohim yang bisa kita buat hari ini, panji. Tanda kehadiran Elohim satu lagi mujizat. Kita nggak bisa buat mujizat. Walaupun nanti pada akhir zaman, ya, iblis akan membuat mujizat tanda untuk menunjukkan, menarik perhatian orang. Tapi kita nggak bisa bikin mujizat. Tanda kehadiran. Nah, tanda kehadiran ini adalah yang ditulis oleh firman, ada banyak di kitab suci. Dari pertama, ya, ada apa itu? Tabut, ada tiang awan, tiang api, dan ada api itu sendiri. Nah, tanda ini menjadi tanda kehadiran. Dari mana kita mengambil itu? Karena Elohim kita itu Echad. Saya mohon ini juga karena ada pemahaman, saya lihat gereja sekarang, saya takut nih. Hanya karena anak Elohim, anak manusia, lalu dia diutus, dia di ini, ya saya berpikir itu betul, tetapi itu dulu. Ketika kita mengenal Elohim kita Echad, maka kita tidak akan lagi bilang Dia utusan. Kenapa? Karena saya harus bilang sama kita, Elohim berkata di dalam Kejadian, marilah kita menciptakan manusia serupa segambar. Berarti kita mesti bisa punya konsep pikir tentang keberadaan Elohim. Dari mana kita mau taunya? Ya, dia bilang serupa segambar. Nah, sekarang hakikatnya manusia terdiri dari apa? Tubuh, jiwa, roh. Tubuh, roh, dan jiwa. Berarti serupa segambar dong. Kalau begitu dia juga hakikatnya Tubuh, jiwa, roh. adalah pribadi yang memiliki 3 unsur ini. Nah, kita selama ini cuma diajarin Tuhan kita itu adalah roh. Roh sama roh.
Lalu untuk dia bilang tubuh, di mana bagian Elohim tubuh? Apa fungsi tubuh? Untuk menunjukkan tanda kehadiran. Kalau tubuh udah nggak ada, berarti udah nggak ada yang hadir dia di bumi ini, mati kalau dia, kan gitu. Jadi tanda kehadiran Elohim, Elohim bisa hadir. Nah, berapa kali dia hadir dalam bentuk rupa api? Singkat terakhir, dia katakan perintah yang masih bisa dilakukan adalah membuat menorah. Lalu Yohanes melihat di dalam Wahyu, di depan takhta, dia nggak bilang di atas takhta ada seorang pribadi Bapa. Tidak, dia cuma bilang ada takhta, di hadapannya ada 7 api, dan itu adalah roh Elohim. Berarti Elohim adalah meaningnya, bentuknya adalah api. Itu sebabnya ada banyak kalimat yang menyatakan dia seperti api yang menghanguskan. Jadi api itu sejajar dengan tubuh. Lalu bagaimana dengan firman, dengan jiwa? Jiwa itu adalah pengakuan, perasaannya. Dan itulah firman. Dari mana kita bisa mengetahui perasaan Tuhan? Bagaimana kita bisa merasakan dia? Bagaimana kita minta pertanggungjawaban dia kalau dia cuma roh? Adalah firman-Nya, perkataannya. Nah, jadi hakikat ini dulu yang disebut echad. Ya, nah ketika kita mengenal echad ini, makanya saya nggak pernah bilang anak Allah. Nah, itu nggak pernah mau. Saya selalu bilang di sini, doktrin kita selalu berdoa kepada Bapa Yahweh di dalam kemuliaan Yeshua. Kenapa? Karena nama itu menjadi meterai di bumi. Makanya dia bilang, kalau kamu berdoa minta kepada Bapa, mintalah di dalam namaku. Berarti dia sebagai meterai, nama itu sebagai meterai. Lalu dia bilang, aku tidak ada lagi di sini, tetapi aku akan meninggalkan rohku kepadamu. Bagaimana kita mau ngebayangin roh? Dia sudah kasih fasilitas, tanda kehadiran, yaitu 7 api rohnya. Itulah yang bisa kita buat sekarang, tanda kehadiran. Dan inilah pribadi yang kita sebut Yeshua itu, ya, tandanya, yaitu Yesaya 11. Nah, ini menjadi doktrin kami. Tanda kehadiran Elohim adalah menorah, Yesaya, dan Elohim yang adalah roh yang kudus itu adalah 7. Dan dia adalah Yeshua. Yeshua yang bermanifestasi. Nah, lalu apalagi yang doktrin yang ada di sini adalah kami merayakan hari-hari Sabat. Hari-hari Sabat menjadi doktrin keras di sini untuk dirayakan. Walaupun awal-awal mula kami membuat pendekatan cara, misalnya pada hari Desember kami mau mengubah Natal untuk menjadi Sukot, itu pelan-pelan. Ya, Natalnya dirayain bukan Desember, bulan November. Lama-lama mundur, akhirnya pada hari raya Sukot. Nah, kenapa kami merayakan Sabat segitu menjadi ketetapan bagi kami? Karena itu adalah ketetapan pertama yang Tuhan lakukan di bumi. Waktu dia menjadikan langit dan bumi, dia sudah membuat peraturan di Taman Eden, jangan makan itu. Tetapi menjadi ketetapan pertama yang dia buat sebelum ketetapan yang lainnya adalah pada hari ke-7. Inilah hari perhentian dan inilah Sabat. Dan itulah yang membuat doktrin Gibeon tidak keluar dari situ. Lalu yang 4 ini menjadi doktrin dasar. Lalu karena 4 doktrin inilah yang Tuhan katakan pemulihan ini yang harus dipulihkan. Nah, ini diajarkan ke siapa? Ke gereja. Itu target kami. Gereja harus tahu itu. Lalu kedua, karena hukum Tuhan itu ada ketetapan, peraturan dan perintah. Maka peraturan-peraturan yang ada kami gunakan. Lalu peraturan, kami mengambil peraturan bukan telak-telak memakai peraturan Yahudi. Tidak. Tetapi kami memakai apa yang tertulis, tapi tanpa tidak sadar peraturan yang tertulis itu jadi mirip Yahudi. Jadi mirip berarti tidak sama toh. Contoh, kita pakai talit, karena itu seorang pria harus pakai talit supaya bisa membedakan lagi rapat atau lagi mau berdoa. Lagi ke gereja berdoa atau tidak.
Kalau hari ini kan sekarang pakai dasi kan. Kalau mau udah pakai dasi, oh marminggu lah itu. Atau kemana lah itu kan gitu. Ya kan? Tapi kalau sudah talit dibawa, dipegangnya, oh sudah pasti itu mau pergi berdoa. Nah, apa yang bilang serupa sama Yahudi. Tapi sama tidak. Karena Yahudi memakai dengan menutup kepala. Kami enggak. Kami tidak tutup kepala karena di atas kami ada imam besar kami, Yeshua. Mereka tutup kepala karena mereka langsung ke Bapa Yahweh. Nah, jadi seperti Yahudi tapi bukan Yahudi. Kalau sudah dia tutup kepala berarti dia tidak percaya Yeshua adalah Elohim. Itu saja. Nah, lalu peraturan kami yang lainnya yang bisa saya singkatkan adalah contoh. Pada hari raya itu kan ada cara-cara, ada aturan-aturan main perayaannya. Nah, kita ikut yang tertulis. Ya, orang Yahudi juga pernah protes saya. Harusnya begini, begono, begini. Saya bilang, ya itu kau, bukan saya. Tetapi mari lihat, tapi tidak sama katanya dengan kitab. Mana coba baca. Di kitab suci dikatakan merayakan Pesak, makan sayur pahit. Apalagi? Daging panggang, tidak direbus. Apalagi? Makan roti tak beragi, matzah namanya. Lalu manis-manisan. Apa dia bilang? Mesti madu. Apa dia bilang? Mesti kurma. Kan manis-manisan. Saya bilang gitu. Lalu dia bilang harus begini, harus begitu. Saya bilang kalian gak ada. Ya, kalian untuk kalian diatur oleh rabi. Bentuknya dicocol-cocol pakai apa itu? Buah apel. Mereka kan ada urutan-urutan. Saya bilang, buat saya nggak perlu ikut gaya kalian. Saya ikut yang penting 4 itu ada di meja saya. Tangkap. Jadi kita serupa, tapi tidak sama. Serupanya karena harus berdasarkan firman. Jadi kami pernah dikritik Pak, karena melakukannya tidak seperti orang Yahudi. Saya bilang saya bukan Yahudi, Gibeon bukan Yahudi. Tapi kami bangsa-bangsa. Nah, tetapi apakah yang dilakukan oleh Gibeon tidak ada dasar firman-nya? Ada. Bisa dipertanggungjawabkan? Bisa. Dan sebagai pengumuman hari ini saya harus katakan semua yang kami lakukan peraturan di sini, saya sudah diperhadapkan itu di Israel. Ya, di sana ada satu sidang di mana orang yang berkoneksi dengan orang Israel, apalagi soal agama, itu harus bisa memperlihatkan apa yang dia lakukan, lalu dipertanyakan pertanggungjawaban firman-nya. Dan sekiranya itu di luar, maka dia harus bisa mengemukakan pewahyuannya, apa yang membuat itu terilhami. Nah, kebetulan saya mewakili semua yang apa saya ajarkan. Nah, satu yang paling ini buat saya adalah bahwa mereka itu sangat menghormati sebenarnya. Yang enggak menghormati itu adalah orang Indonesia. Gereja-gereja Indonesia, orang-orang mesianiknya Indonesia yang enggak menghormati. Kenapa? Karena di kita masih ada unsur akulah yang paling benar. Sementara orang di sana rabi-rabi yang sudah tua, yang berjanggotan, sangat bijak mereka. Tidak seperti di sini, main hakim sendiri lalu dibilang sesat. Dipojokin, dikucilkan. Saya tidak pernah dipojokkan di sana. Walaupun saya cuma seorang perempuan. Itu ortodok loh mereka. Tapi kalau saya sudah datang, mereka bilang, Mora, duduk, bicara. Seperti itu. Nah, jadi saya mau bilang, kita yang di Indonesia ini yang malah kalau dibilang Yahudi lebih Yahudi dari orang, itu udah istilah mereka. Udah istilah mereka, kalian ini Indonesia lebih Yahudi dari orang Yahudi. Tetapi begitu saya menjelaskan apa yang saya lakukan, mereka bilang, lakukan terus, kami tidak akan menentang kamu. Kenapa? Karena semua dipertanggungjawabkan atas dasar firman. Jadi itu doktrin kami tentang peraturan. Dan saya bilang sama mereka, peraturan dibuat, yes, ada pakem-pakemnya. Tetapi dalam bentuk pelaksanaan peraturan itu disesuaikan, saya bilang. Bagaimana kami mau ngeniin lulaf kalau kami tidak punya pohon kurma? Bagaimana kami mau ikutin kalian harus ada daun hadas kalau kami tidak punya pohon daun hadas? Ya,
ada sebagian bilang gini, ya tunggu minta dikirim dari Israel. Waduh, saya membuat hukum, saya terhukum sendiri. Kalau ada situasi saya tidak bisa menerima, jadi batal semua perayaan saya. Lalu mereka bilang, oke, itu betul. Saya bilang, saya memahami ketika Yeshua mengajar, dia jalan, dia pakai contoh pohon anggur, karena waktu dia jalan kiri kanan cuma ada kebun anggur. Sekiranya pohon di situ ada pohon pisang, saya rasa dia pakai pohon pisang. Waktu dia jalan dia lihat pohon ara, dia kutuk nggak ada buahnya. Saya pikir kalau di situ ada pohon jambu, seperti di negeri kami, saya pikir pohon jambu yang dikutuk. Di tempatmu waktu jalan itu memang sepanjang jalan itu adalah pohon ara sebenarnya. Lalu mereka bilang, make sense. Oke, Ondang, dia bilang, silakan lakukan apa yang menurutmu itu memang di bawah pimpinan Roh Kudus. Nah, selama kita melakukannya ada dasar firman, don't worry Pak Purba. Yang penting ada dasar firman. Nah, begitu juga dengan Gibeon. Doktrin Gibeon hari ini Bapak Ibu saya berharap jangan khawatir. Murid-murid Anda itu tidak akan masuk ke selokan. Karena Gibeon menggiring mereka untuk menjadi orang-orang yang membawa perarakan di akhir zaman ini. Ya, saya berharap sekali bapak-bapak membekali mereka dengan sepenuh hati, sebanyak mungkin penuhkan muatan itu yang mereka perlukan untuk bekal mereka di depan sana. Dan biarkan anak-anak kami pada waktu praktek mereka menggunakan doktrin yang ada, yang sudah kami bakukan di sini. Sebab inilah yang Bapak Yakui mau katakan. Pada akhirnya pemulihan itu adalah 4 tadi. Inilah pemulihan yang dia inginkan. Kalau ini sudah dipulihkan, baru dia mau datang. Dan hari ini saya mau katakan, yang 6 lagi pasti mengikuti kalau ini diberesin. Kalau ini dasar untuk Tuhan datang, tidak datang dia. Timotius berkata apa? Semakin hari orang semakin jahat. Dan hari ini juga saya mau katakan kepada Bapak Ibu, ya, kalau 4 ini dipulihkan, jangan berharap bahwa akan datang 3.000 orang seperti pertama kali 3.000 dibaptis di Yerusalem. Tidak. 3.000 datang pada waktu di Yerusalem itu karena benar-benar spektakuler, api kelihatan. Jadi semua orang tertarik. Tetapi kalau sekarang apa yang tertarik? Apalagi kita sekarang yang mengangkat gerakan pemulihan. Baju kita biasa saja. Mobil kita biasa saja. Setiap kali kita melayani tidak ada tanda ajaib dan heran. Biasa saja. Orang lain katanya mujizat mulu kan? Kita biasa aja. Orang mati kita doain ya mati juga nggak bangkit. Kan gitu. Kenapa? Karena di akhir zaman orang cuma melihat apa yang matanya lihat. Tapi dia lupa apa yang telinganya harus dengar. Nah, jadi saya cuma mau bilang, biarlah ini menjadi penghiburan juga untuk saya, Pak. Saya udah melanglang buana. Sebentar lagi saya 25 tahun lah mengajar. Ya. Saya cuma mau bilang, apa saya sudah punya gereja besar? Punya jemaat banyak? Enggak. Saya kalau ditanya orang, berapa Bu jemaatnya? 12 orang. Kenapa? Ya 12 saja. Kok lah guru saya aja 12, masa saya so tahu? Saya bilang tuh. Karena pernah saya mengucapkan yang sebenarnya jumlah saya. Oh ternyata ibu kecil juga ya jemaatnya katanya. Karena apa? Karena orang masih ada di situ. Tetapi buat saya tidak mau pusing. Karena orang yang bertanya jumlah jemaat besar baru dia. Yang tadinya jumlah berapa? Begitu bilang 100 langsung, oh gitu ya Pak. Terus kalau kita bilang jemaat saya cuma 3 keluarga. 3 keluarga. Ekspresi orang udah kelihatan, saya udah gak sedih lagi sekarang. Buat saya, gerakan tubuh mereka itu menunjukkan sebatas mana pengetahuan mereka tentang Tuhan yang mereka sembah. Kenapa? Karena firman berkata pada akhir nanti aku datang, yang didapati cuma sedikit kok. Sama pengulangan seperti dulu. Ya, aku akan memulai kegerakan baru itu hanya dengan 7.000 orang. 70 orang. Artinya buat Bapak Yahweh sempurna sekalipun cuma kita segini yang akan membawa api pemulihan itu. Pasti sempurna. Itu saja. Jadi saya berharap